Ini khusus untuk Desa Terong, ya berlokasi di Desa Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian sasarannya adalah seluruh pelaku wisata di Desa Wisata Kreatif Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Lanjut Mas. Oke, nah tujuan. Nah, tujuan P3W tidak muluk-muluk teman-teman. Ada dua. Satu, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM pelaku wisata di Desa Wisata Kreatif Terong dengan berbagai program. Nah, dengan berbagai programnya ini yang banyak sebetulnya. Tujuannya hanya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas. Satu. Yang kedua, merekonstruksi pengembangan wisata di Desa Wisata Kreatif Terong secara terpadu. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri ke depan. Nah, jadi ada satu kesatuan pengelolaan seperti itu. Sehingga tadi diharapkan kalau ini benar-benar berhasil gitu kan. Misalkan saya punya homestay, kemudian Kak Pinka misalkan, Pinka Pinki itu punya homestay juga. Nah, kalau misalkan jalan sendiri, saya linknya banyak misalkan. Saya teman-temannya misalkan dari Singapura, dari mana-mana, kata saya, ya nginap tempat saya aja, ngapain nginap di orang gitu kan. Tapi kalau kita punya satu kesatuan, gitu kan, kita punya kayak DIC atau apa segala macam lah namanya, ya terserah lah, atau P3W nanti. Nah, orang itu hubungi itu dulu, kemudian dibagi sama rata. Oh, nanti nginap ke sini dulu ya. Gitu kan? Kemudian nanti baru nginap di sini. Nah, jadi ada pemerataan, itu harapannya. Ya. Walaupun teori pemerataan itu ya teori agak sedikit ke kiri gitu kan. Kalau teori liberal itu ya agak ke kanan. Ya artinya tapi ada sisi baik dan sisi buruknya ya bisa diambil. Oke, nah terkait dengan pendanaan ini 15%, 50% itu hanya simbol saja ya teman-teman. Jadi sumber pendanaan, jadi yang pertama dan paling utama itu terkait dengan iuran anggota. Nah, mengapa iuran anggota yang paling pertama dituliskan? Sebetulnya bukan hanya tulisan saja. Ya, tapi tadi kita mau ngajak orang itu satu berpartisipasi. Ya. Jadi kalau kata Paulo Freire oh ya, agak sulit. Ya, Paulo Freire. Ya, dan kemudian dia juga apa ya? Menelurkan pemikiran kepada Juan Diaz Bordenave itu. Ya, kalau mau maju itu ya orang itu harus sama-sama berpartisipasi, punya wadah. Jadi harus sama-sama berdialog, merumuskan sesuatu secara sama-sama. Nah, salah satunya ini turunan dana, walaupun partisipasinya ya tingkatan paling, bukan dibilang paling rendah ya, tapi mungkin tingkatan kedua atau tingkatan ketiga. Oke, nah itu. Sehingga tadi kalau misalkan saya misalkan iuran, gitu kan, sudah berapa nih saya iuran? Dan mungkin saya tidak akan terlibat secara aktif. Saya hitung-hitungan gitu misalkan. Nah, sehingga tadi ini sedikit memaksalah agar orang yang sudah terlibat di dalam ini ya, agar orang yang di dalam ini ya sama-sama lah berjuang. Kemudian pihak swasta, ya tadi pihak swasta ini pendananya ya bisa berupa pinjaman atau kemudian CSA, gitu kan. Yang terakhir terkait dengan pihak pemerintah. Nah, ini paling terakhir. Ya tadi kalau misalkan apa ya bahasanya begini, kalau misalkan kita punya tabungan, kita jatuh melalui bisnis, ya lebih baik gunakan tabungan dulu. Kalau tidak bisa gunakan tabungan sudah aktif, pinjam dulu. Kalau tidak bisa pinjam ya sudah, barulah kita, gitu kan. Ya itu lebih terhormat lah gitu bagi kita. Oke, lanjut Mas. Nah, kegiatannya secara skop ada 3. Ya. Yang pertama edukasi. Edukasi tadi terkait dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas. Solid. Mantap. Yang kedua terkait dengan penguatan kerjasama. Nah, upaya penguatan kerjasama ini ya tadi banyak kan stakeholder sebetulnya yang terlibat di dalam bidang pariwisata. Yang pertama terkait dengan pemerintah, ya, swasta, kemudian akademisi, ada perbankan terkait dengan permodalan, kemudian akademisi itu terkait dengan bagaimana penelitian pengembangan di banknya. Karena ya pasti kalau mau maju itu harus punya bank sebetulnya. Nah kalau tidak punya bank gimana? Kan arah tujuan kita itu kemana?
Kemudian yang terakhir dengan promosi terpadu. Nah ini tadi yang pengen kita galakkan. Jadi orang itu tidak jalan sendiri-sendiri. Nah kalau kata beliau tadi, Bapak yang kami hormati dan saudara kami cintai, ya. Nah lebih baik ya walaupun lambat jalanlah, kalau mau jalan jauh itu ya sama-sama, gandeng tangan. Nah itu salah satu juga konsep di sholat berjamaah lah, seperti itu sama-sama. Mulai sama-sama, kemudian akhirannya sama-sama. Walaupun kadang ada juga yang masuk gitu kan. Oke, kita lanjut. Saya rasa habis. Terima kasih atas kalau ada yang pengen ditanyakan monggo, kami tidak akan marah-marah apalagi menggigit. Jadi saya pernah kumpul sama Bro Fauzi Rahman. Belum Pak. Pak Tri.